Hai, masih bersama Super Noy Movie. Dan kali ini saya akan menceritakan sebuah film berdasarkan kisah nyata, yaitu tentang perjuangan dan tanggung jawab seorang ayah dalam menjalani kehidupan yang cukup sulit untuk menafkahi keluarganya. Dia adalah Chris, dan ia berjuang tanpa lelah walau rintangan dan cobaan terus menerpa dirinya. Ia tetap bertahan pada sebuah harapan bahwa suatu hari nanti kehidupan yang lebih baik akan berpihak padanya. Kisah dalam film ini akan menginspirasi kita tentang perjalanan menuju sebuah kesuksesan dan tentunya akan membuka mata hati kita tentang bagaimana perjuangan seorang ayah ketika kristalisasi keringat dan air mata menyatu demi sebuah harapan. The Pursuit of Happiness 2006. Diceritakan seorang pria bernama Chris dan istrinya Linda telah menghabiskan seluruh tabungannya untuk menjadi distributor alat kesehatan, yaitu sebuah alat yang berfungsi untuk memindai kepadatan tulang yang cara kerjanya 2 kali lebih tajam dari sinar X-ray. Namun harganya juga berkali-kali lipat lebih mahal. Can you feel it, baby? Which was unlikely. You got me doing all the work. Pada waktu itu alat ini adalah penemuan yang baru yang belum begitu dikenal oleh para dokter, sehingga spekulasi mereka memborong alat tersebut adalah sangat berpengaruh terhadap ekonomi keluarganya. Dan tersadar akan kesalahannya tersebut, kini Chris harus berjuang sendirian door to door menawarkan alat tersebut ke setiap rumah sakit dan praktek-praktek kedokteran. Dalam 1 bulan paling tidak ia harus menjual 2 unit untuk menutupi seluruh tagihannya dan mencukupi semua kebutuhan kehidupan keluarganya. Namun dikarenakan alat tersebut belum begitu dibutuhkan oleh para dokter dan pihak rumah sakit, dan juga harganya terbilang mahal pada waktu itu, Chris terlihat kesusahan sekali untuk menjualnya, dan satu pun di bulan ini belum terjual. Tetapi ia tanpa lelah setiap hari terus berkeliling mendatangi rumah sakit dan menawarkan alat tersebut. Dan sebelum pergi ia selalu mengantarkan anak sematawayangnya bernama Christopher ke sebuah tempat penitipan anak. Dan Christopher harus dititipkan di tempat tersebut karena istrinya sendiri harus berjuang bekerja untuk menambal keuangan mereka, karena untuk saat itu Chris belum menghasilkan uang. Suatu hari mobilnya kena tilang karena parkir di tempat yang salah. Karena tak punya uang, Chris pun pasrah ketika mobilnya diderek pihak yang berwajib. Dan malam harinya ketika mereka sedang makan malam, Linda menanyakan apakah Chris sudah membayar pajak. Dan Chris terlihat bingung dan menjawab bahwa dia akan membayar pajak bulan depannya saja, itu pun kalau mesinnya sudah laku terjual. Dan Chris malah bertanya tentang Rubik milik anaknya yang berada di wastafel dan ia sedikit memainkannya. Did you pay the taxes? It's $650. I'll have it in the next. Won't you let me do this? Pagi hari ketika ia akan berkeliling menawarkan mesin tersebut, Chris melihat seorang lelaki mengendarai mobil sport. Dan dia pun bertanya pada orang itu tentang apa pekerjaannya dan bagaimana caranya bisa sukses seperti dia. Dan orang itu pun menjawab bahwa dia adalah seorang pialang saham. Dan menurutnya jika ingin sukses sepertinya, Chris harus pandai bermain dengan angka dan pandai berinteraksi dengan orang lain. I got 2 questions for you. Man, I had to good with numbers and good with people. I had to go to college business. You take care. Sambil menatap gedung tempat lelaki itu bekerja, Chris berpikir bahwa ia ingin menjadi seorang pialang saham, namun gak tahu caranya harus memulai dari mana. Dan sesampainya di rumah, Chris bilang ke istrinya dan kalau nanti sudah beres masarin alat-alat tersebut, ia akan ke kantor pialang sekalian untuk mencari pekerjaan di sana. Linda pun malah meledeknya. Rupanya Linda mulai capek dengan kondisi serba kekurangan yang dialami keluarganya tersebut. Bagaimana tidak, tunggakan apartemen mereka sudah 2 bulan belum dibayar, dan Chris pun hanya terdiam. Do you remember that rent is due next week? Don't talk to me like that, Linda. What's the matter with you? Esok harinya Chris mendatangi kantor pialang saham tersebut dan di sana ia melihat sebuah pengumuman bahwa ada program magang untuk menjadi seorang pialang saham di kantor tersebut hanya untuk 20 orang saja. Lalu ia pun berniat masuk ke kantor tersebut dan menitipkan mesin portable-nya ke seorang pengamen.
Di dalam ia bertemu dengan HRD dan diberi sebuah formulir untuk diisi. Application for our internship. Let me see if I can find you an app. No, I'm just this office. I need to go. Thank you very Namun much. ketika ia akan mengisi formulir tersebut, dari jendela kaca gedung terlihat pengamen tadi pergi membawa alat tersebut. Dan dengan cepat Chris pun mengejarnya, tapi naas pengamen tersebut pun sudah pergi naik kereta. Do that. Excuse me, excuse me. Di dalam formulir tersebut tertulis bahwa setiap bulan akan ada pembukaan untuk 20 orang untuk ikut tes di kantor pialang saham tersebut. Dan dari 20 orang tersebut hanya 1 orang saja yang akan diterima menjadi pegawai magang di sana. Chris pun mencoba keberuntungannya memasukkan formulir lamarannya ke kantor tersebut. And we'll call you if we want to sit down. Hey, sir. You have a great day. Di perjalanan ia melihat si pengamen yang telah mencuri mesinnya dan Chris pun mengejarnya dan alhamdulillah akhirnya Chris dapat membawa kembali mesin-mesin tersebut. Hey! Hey! What? Suatu hari Chris bertemu dengan Jay, yaitu salah satu petinggi dari perusahaan tersebut yang kebetulan akan naik taksi, dan Chris pun bertanya padanya tentang lamaran pekerjaannya. Tetapi Jay tak memberikan jawaban karena ia sedang terburu-buru. Chris pun tak kehilangan akal bahwa dia pun akan pergi dengan tujuan yang sama dengannya. Lalu ia pun cepat-cepat naik taksi tersebut dan pergi bersama dengan Jay. All right, get in. This is a very important. I was in the Navy. I worked for a doctor. I'm sorry. Di perjalanan, Chris pun menjelaskan semua tentang pengalaman kerjanya, tetapi Jay terlihat cuek dan tak menanggapinya dan ia malah asik bermain Rubik yang tak kunjung selesai ia mainkan. I'm pretty sure I can do it. Chris pun menawarkan dirinya untuk menyelesaikan permainan Rubik Jay tersebut. Dan dengan segala kecerdasannya, Chris pun berhasil menyelesaikan Rubik tersebut dengan sempurna. Oh, listen, we can drive around all day. You almost have. Nah, Jay pun terlihat terpesona dengan kepandaian Chris bermain Rubik dan pergi tanpa membayar taksi tersebut. You're almost there. Good job. Jay pun tampak terpesona dengan kepandaian Chris bermain Rubik dan setelah itu ia pun pamit dan pergi tanpa membayar taksi tersebut. Lalu si Chris pun sadar bahwa uangnya tak cukup untuk membayar taksi, lalu ia pun segera kabur dengan cepat dan masuk ke kereta. Namun naas mesinnya tertinggal dan terlepas dari pegangannya. Dikarenakan kegiatan di hari tersebut cukup padat, akhirnya Chris pun pulang telat dan ia pun kemalaman. Tetapi si Linda ini tidak bisa menerimanya dan ia pun marah. Ia mengabari Chris kalau dia dan anaknya akan segera pergi dari rumah karena sudah tak tahan lagi dengan semua masalah keluarganya. Dan kini semuanya menjadi kacau. Chris berusaha melarangnya namun sudah terlambat. Saat sampai rumah, Linda dan anaknya sudah pergi. Linda. Hello? Tiba-tiba ada telepon dari Jay agar Chris harus datang ke kantornya untuk sebuah wawancara. Dan keesokan harinya Chris menemui Linda dan meminta agar Christopher anaknya hidup bersamanya saja. Awalnya terjadi sedikit pertengkaran di antara mereka, tetapi akhirnya Linda pun mengizinkannya. Staying to you. Don't you walk away from me when I'm weak. No, I am not Get the hell out of here, then, Linda. happy anymore. I'm just not happy. Christopher's living with me. Christopher's living with me. Ketika sampai di rumah, Chris pun ditagih pemilik apartemen karena sudah menunggak selama 3 bulan. Menurutnya, Chris harus segera pindah karena apartemen tersebut mau dicat oleh pemiliknya. Why don't you go 2 blocks over the mission? Good for that, Charlie. I'm gonna get it. I gotta have some more time. 1 week. Namun dengan berbagai alasan, akhirnya Chris pun menawarkan diri untuk mengecatnya sendiri apartemen tersebut. Dan si pemiliknya pun setuju dan mengizinkan Chris untuk tinggal selama 1 minggu lagi. Ketika ia sedang asik mengecat rumah, tiba-tiba saja datang polisi untuk menangkapnya dikarenakan Chris belum bayar tilang.
Lalu Chris pun ditahan di kantor polisi sampai masalah tilangnya selesai. Dan Chris pun terlihat stres dengan berbagai masalah yang ia hadapi. Ia bingung apa yang harus dia lakukan. Sore harinya ia harus menjemput Christopher. Dan esok harinya ada tes wawancara di kantor pusung 17 keliling. Dia sudah jatuh tertimpa tetangga pula. Lalu ia pun nelpon Linda untuk menjemput Christopher. Linda pun setuju dan malam itu ia tidur di penjara. I'm okay. Dan pagi harinya setelah menyelesaikan urusan tilangnya, Chris dengan cepat berlari menuju kantor pialang saham untuk tes wawancara dan tanpa memakai jas dan sepatu. Bahkan mukanya pun penuh dengan noda cat. Tetapi dalam wawancara tersebut, Chris bisa dengan jujur menjelaskannya dan menyelesaikan tes tersebut dengan baik. You want to learn this business? Yes, sir. You already started learning on your own? Determined. Oh, he's been waiting outside. Thank you very much, Mr. Twistle. Hey, Dan malam harinya Linda mengantarkan anaknya ke rumah sekalian pamitan bahwa dia akan pindah ke kota lain. Dan situasi ini menjadi tambah sulit bagi Chris karena kepindahan Linda ke kota lain itu artinya kini Chris harus benar-benar menjaga anaknya sendirian tanpa bantuan siapapun. Yes, I'd like to leave a invitation. Is that all? Dan seminggu setelah berlalu, pada akhirnya Chris pun harus pindah dari rumah tersebut dan tinggal di sebuah hotel yang biayanya lebih murah dari sewa apartemennya. Bro, I don't know, I'm going pro. you'll probably be about as good as I. Suatu hari Chris pun telah berhasil menjual satu mesin alas kesehatannya dan hasilnya cukup untuk biaya hidupnya dan Christopher untuk kurang lebih 1 bulan. Thank you very much, sir. Yes, sir. Hey, you want one of those? 45, 46, 7, 8, 9. Dan tibalah saatnya hari pertama ia magang di perusahaan tersebut. Di sana ia mulai mempelajari dan mempraktekkan ilmu-ilmu dasar seorang pialang saham. Dan perlu pemirsa ketahui bahwa Chris bekerja sebagai pekerja magang di kantor tersebut selama 6 bulan tanpa digaji. Dan setelah itu dari 20 orang, jika lolos ia akan menjadi pegawai tetap dan jika gagal ia pun harus berjuang lebih keras lagi di luar sana. Chris mulai terbiasa dengan rutinitas kerja di kantor tersebut. Setiap hari ia prospek, nelpon, dan mencari klien agar tertarik dengan penawaran menarik dari perusahaannya itu. Gardner calling for Mr. Michael Anderson. Donut. Chris? Next time. All right, I'm gonna hold you to that. Okay, thank you, sir. Dan suatu saat ia mendapat janji bertemu dengan calon kliennya dan ia diberi waktu hanya 20 menit saja untuk datang ke kantornya. Dan sialnya ketika ia akan pergi, tiba-tiba atasannya malah menyuruhnya Chris untuk memarkirkan mobilnya. Ya karenanya ia terlambat datang dan kliennya sudah pergi dari kantornya. Dan berdasarkan informasi dari sekretarisnya bahwa kliennya tersebut yang bernama Mr. Ribbon sudah pulang ke rumahnya dan akan menonton acara football untuk menemani anaknya. Chris pun segera menyusul ke rumahnya dan meminta maaf atas keterlambatannya. Alhasil Chris dan anaknya pun diajak nonton bareng. Hey, Christopher. Oh, hi. Hi. This is my son, Chris. Come on. What's that? Oh, Here. I came to apologize for. Hey, you guys want to come with us? Okay. Kesempatan emas tersebut tidak Chris sia-siakan. Di sana ia menawarkan segala produk keuangan perusahaannya pada Mr. Ribbon dan juga kolega-koleganya yang terlihat memang orang-orang kaya gitu ya. Far superior to anything you got going on. Come on, relax. Let's play the game. Go. You were new over there, and I like you. 2 ideas already, absolutely. Hari demi hari kehidupan Chris pun sedikit demi sedikit mulai berjalan sesuai alurnya. Dan ia pun terlihat normal dan asyik menjalani hari-harinya tersebut. Semua mesinnya pun sudah terjual sehingga ia punya cukup uang untuk bekal hidupnya bersama Christopher. Sampai suatu saat tiba-tiba Chris mendapat surat tagihan dari dinas perpajakan dan yang bikin Chris kaget dan marah lebih tepatnya. Bagaimana tidak marah bahwa seluruh uang yang berada di tabungannya telah diambil sepihak dinas perpajakan tersebut karena pajak yang belum Chris bayar selama beberapa bulan. Dan kini uangnya pun telah habis, tinggal sisa beberapa dolar saja. Ia pun sudah tidak punya uang lagi dan tidak punya tabungan lagi. Not go into my bank.
How is somebody just going to just take my money? Ketika ia sedang menenangkan diri bersama anaknya di sebuah taman, tiba-tiba ia melihat orang gila membawa alat miliknya yang dulu sempat terlepas di stasiun kereta api. Lalu dengan cepat ia pun mengejarnya dan mendapatnya kembali alat tersebut. I gotta get back to the 60s, man. Look at my time machine. Lalu setelah itu mereka pun pulang ke hotel. Dan sesampainya di sana, ternyata barang-barang miliknya sudah berada di luar dan pintunya dikunci. Dia tidak bisa masuk karena dia sudah diusir dari hotel tersebut. Just out of here. Did you hear what I said? Let's go. Hey. Come on. Di dalam pikiran yang tidak menentu dan sedih yang berkepanjangan, apalagi melihat Christopher masih kecil, ia bingung harus tidur di mana. Lalu Chris pun mengajak Christopher ke stasiun untuk mencari tempat tidur. Dad, where are we going? It's not a time machine. All right, come on, we'll push it together. Takes a few seconds. Open. You don't see all these dinosaurs? Don't step in the fire. We're cavemen. Yeah. I mean, come on, come on. Oh my goodness, a T-Rex. That's a T. You just gotta find a cave. Come on. Hurry. Hurry. Dan di sana Chris terpaksa harus tidur bersama Christopher di toilet beralaskan tisu. Esok harinya, Chris mencoba mencari tempat penampungan yang biasa dipakai para homeless. Dan setelah mengantri, ia pun alhamdulillah dengan berbagai perjuangan, akhirnya ia mendapat jatah menginap di tempat itu. I gotta go work on the scanner. Dan di saat Christopher sedang tertidur, tempat tersebut dimanfaatkan Chris untuk memperbaiki mesin dan alat kesehatan yang dicuri tersebut yang telah rusak. Setiap hari Chris dan anaknya dalam menjalani kehidupannya memang sangat keras dan penuh tantangan dan perjuangan. Bahkan untuk urusan tempat tidur pun sedikit saja dia telat mengantri, maka tempat penampungan tersebut sudah terisi oleh yang lainnya. Dan ia harus mencari penampungan lain yang bisa menerimanya. Begitulah hari-hari yang ia jalani sampai ia sudah terbiasa dengan rutinitas tersebut, berangkat ke kantor lebih awal dan pulangnya sedikit lebih awal juga supaya bisa mendapatkan jatah tempat tidurnya dan menjemput Christopher di tempat penitipan anak. Mesin yang sudah berhasil ia perbaiki akhirnya dapat terjual juga dan artinya kini ia memiliki cukup uang untuk bekal selama 1 bulan ke depan. Alhamdulillah ya. Tibalah di hari terakhir Chris sebagai pekerja magang di perusahaan pialang saham tersebut. Dan di saat dia sedang sibuk nelpon prospek berbagai klien, ia pun tiba-tiba dipanggil pimpinan dan petinggi perusahaan tersebut dan menyatakan bahwa kini Chris telah diterima sebagai pegawai tetap di perusahaan itu, menyaksikan peserta yang lainnya. Chris. Mr. Fromm, good to see you. We appreciate that. If you'd like to work here as a broker, wear one to welcome. So, Thank you. Thank you. Mendengar putusan itu, tentu saja Chris pun menangis sangat haru. Pancaran aura bahagianya terlihat jelas di mukanya. Ia tersenyum lepas sesekali meneteskan air mata. Ya, air mata kebahagiaan. Ia pun berlari dan memeluk Christopher erat-erat anaknya sekaligus teman hidupnya dalam perjuangannya menggapai mimpinya itu. Semua penderitaan hidupnya kini sudah berakhir dan berbuah manis. Dan ia pun merasa puas atas apa yang sekarang ia dapat. Di tahun 1987, Chris mendirikan perusahaan pialang saham sendiri. Dan di tahun 2006, ia menjual sebagian kecil sahamnya dengan nilai jutaan dolar. Dan sekarang ia membangun sebuah tempat penampungan untuk para gelandangan. Ini sebagai pengingat waktu dia dulu mengantri di sana ya. Dan kini Chris telah menjadi salah satu miliarder yang terkaya di Amerika Serikat. Dan pesan dari film ini adalah seperti apa yang dikatakan Chris pada anaknya, Christopher, bahwa kau harus menjaga impianmu. Orang-orang yang tak bisa melakukan untuk diri mereka sendiri akan berkata bahwa kau gak bisa melakukannya. Kalau kau ingin sesuatu, raihlah. Titik. Begitulah pesan Chris pada anaknya.
Dan buat kalian yang merasa jadi pecundang ataupun dianggap pecundang oleh orang-orang yang berada di sekitarmu, bangunlah, bangkit, lakukan sesuatu yang kau yakini akan membuat kehidupanmu lebih baik. Dan percayalah bahwa sebuah keyakinan dan percaya diri akan membuatmu ke arah kehidupan yang lebih baik. Semoga Tuhan bersama kalian dan bersama kita semua. Dan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share sebanyak-banyaknya. Wassalam.